Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, thank you. Sekali lagi, shalom. Boleh tos dulu kanan kirinya. Bilang gini, keren banget sih lu. Iya. Haleluya. Oke, hari ini di bulan Mei, di minggu yang pertama ini kita ada di series yang baru. Series ini 2 minggu aja, yaitu minggu yang pertama hari ini, part yang pertama. Dan minggu depan adalah part yang kedua yang akan dibawakan oleh Ci Angel. Sama-sama yuk baca judulnya. 1, 2, 3. Oke, balik lagi. 1, 2, 3. Money Matter. Oke, berarti ini bukan matters ya. Kalau matters, M-A-T-T-E-R-S. Ini matter. Kalian tahu meteran? Nah, itu dia. Jadi kita akan melihat meter ini biasanya untuk mengukur speedometer, ya kan? Speedometer untuk mengukur kecepatan. Termometer berarti untuk mengukur suhu atau temperatur. Nah, money meter berarti untuk mengukur nih apakah keuangan kita ya sudah align atau selaras belum sih sama keuangan yang Alkitab maksudkan atau apa yang firman Tuhan inginkan. Makanya di sini subjudulnya adalah Manage Your Finance Biblically. Aku mau tanya di sini siapa yang udah kerja dan sudah memperoleh income sendiri, angkat tangannya. Yang sudah kerja, sudah kerja, sudah kerja. Oke, yang belum kerja, masih sekolah, belum ada pendapatan, angkat tangannya. Oke, turunkan tangannya. Nah, sekalipun ya, di sini ada yang belum bekerja, ini kesempatan yang baik. Ya, karena kalian akan mempersiapkan diri sebelum nanti akhirnya masuk dalam dunia kerja. Sedangkan yang sudah bekerja, mari siapkan hati, kalau Roh Kudus bicara, mari responi. Yang siap katakan amin? Oke, sama-sama kita baca kalimat bahasa Inggrisnya 1, 2, 3. Salvation is free, but God's blessing is conditional. Ya, keselamatan itu gratis. Gratis bukan karena murahan, gratis karena terlalu mahal dan kita nggak bisa bayar. Akhirnya Yesus membayarnya untuk kita. Ya, mengerti katakan amin. Salvation is free, but God's blessing is conditional. Tapi berkat Tuhan itu ada ketentuan, ada syarat dan ketentuannya. Oke, keselamatan gratis. Tuhan lakukan semuanya supaya kita beroleh keselamatan. Nah, sekarang setelah kamu diselamatkan, ada ketentuan-ketentuannya untuk kamu tuh bisa diberkati. Sebagai contoh, kalau teman-teman lihat bangsa Israel itu dipilih oleh Tuhan bukan karena bangsa itu hebat dan taat. Kita tahu bangsa itu bangsa yang tegar tengkuk, yang sering melawan, banyak kali mendukakan hati Tuhan. Tapi bangsa itu dipilih karena kasih karunia Tuhan kepada Abraham. Nah, waktu bangsa ini jadi bangsa pilihan atau umat pilihan, bangsa ini nggak otomatis diberkati. Tuhan kasih sebuah covenant, ketentuan, dan kalau mereka ikuti ketentuan itu, mereka akan diberkati. Nah, relevansinya gini, di sini kita semua, saya percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yes, saya mengikuti Yesus, saya percaya kepada Yesus. Tapi itu nggak membuat hidup kita otomatis diberkati. Kalau kita tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya, most likely kita akan menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, tapi kok ngerasa there is no God's blessing in my life. Waktu Koko bilang God's blessing di sini, kita kerucutkan ya. Kita lagi bicara soal keuangan. Kita bicara soal money atau keuangan. Bahkan di Alkitab sendiri dikatakan ya, ada sekitar lebih dari 2000 ayat mencatat tentang harta atau kekayaan. Sepertiga dari perumpamaan Yesus juga membicarakan soal uang. Jadi uang adalah hal yang penting. Uang bukan segalanya, amin. Tapi segalanya butuh uang. Nah, sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita tidak mengerti ketentuan-ketentuan yang Tuhan sudah siapkan. Nah, perhatikan kalimat berikut. You are not saved by your good works. Kita nggak diselamatkan karena perbuatan baik, amin. But once you are saved, tapi setelah kamu diselamatkan, how you live and what you do still really matters. Oke, buat kita bisa diselamatkan bukan perbuatan baik kita. Kita diselamatkan karena perbuatan baik Tuhan. Nah, sekarang kita terima Yesus jadi anak Allah. But once you are saved,
how you live and what you do still really matters. Sekarang setelah kamu diselamatkan, apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu hidup, itu tetap penting. Makanya kita harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam keuangannya kita. Nah, kita akan belajar 2 prinsip dan 2 praktik ya. 2 principles and 2 practicals. Oke? Jadi kita akan belajar 4 hal, tapi 2 prinsip dan 2 praktek. Yang siap katakan amin? Senggol kanan kirinya bilang, get ready. Oke? Nah, kita akan mulai dengan yang pertama. Kita harus melihat dulu pandangan Alkitab tentang uang. Money, a good servant, but terrible master. Uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Ingat baik-baik. Uang itu hamba yang baik. Kayak tadi, segala-galanya butuh uang. Kita perlu uang. Tapi kalau dia jadi tuan, dia akan jadi tuan yang jahat. Dia akan membuat kamu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang itu. Lukas 16 ayat 13 berkata seperti ini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Diperjelas oleh Yesus sendiri, ini Yesus yang ngomong anyway di Lukas 16. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan saingannya Allah bukanlah setan. Setan sudah pasti kalah. Nah, saingannya Allah dalam hidup kita adalah Mamon atau uang. Oke? Adalah mamon atau uang. Makanya ada begitu banyak pembahasan di Alkitab tentang uang, karena itu adalah kompetitor dari Tuhan. Dan kita mesti mengerti kalau uangnya sendiri sebenarnya nggak salah, tapi kecintaan akan uang yang merusak segalanya. Sekali lagi, uangnya sendiri tidak salah karena dia hamba yang baik, tapi waktu kamu menjadikan dia tuan dan mencintainya, that's the root of the problems. Oke, itu yang membuat menjadi sebuah masalah. Money is an excellent slave but a terrible master. Nah, jika Tuhan jadi tuan, maka uang akan jadi hamba. Jika uang jadi tuan, maka Tuhan akan jadi hamba. Oke? Jadi choose who you will serve. God or money. Nah, yang pertama, kita harus sama-sama ingat prinsip ini. Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Purpose, receipt, provision. Artinya, tujuan mendahului penyediaan. Bicara soal keuangan, sekarang ini kita tuh hidup di masa orang tuh green ya istilahnya ya. Hustle, ya kan? Semua pengen dapat uang lebih, uang tambahan, pengen dapat uang yang banyak for the sake of impress other. Ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kita nggak perlu-perlu banget, tapi karena orang sekitar memilikinya, membelinya, kita mungkin merasa FOMO dan akhirnya kita juga berusaha melakukan hal yang sama. Dan menghalalkan segala cara untuk sampai di titik itu. Oke? Dan kalau kita melakukan itu, setelah kita sampai di titik itu ya, setelah kita punya uangnya atau kita beli barangnya, still there will be a missing. Ya, there will be a empty space di hati kita. Tetap aja nggak akan ngerasa kepuasan. Karena sekali lagi, kalau kita mencintai uang, uang tidak akan mencintai kita kembali. Kalau kamu mencintai Tuhan, Tuhan sudah mencintai kamu duluan. Amin. Jadi sadly to say, jangan mencintai uang. Cintailah Tuhan. Amin. Nah, kalau kamu mencintai Tuhan, kamu akan mengarahkan hidupmu untuk mengerti apa yang menjadi tujuan. Minggu lalu C. Angel bahas tentang tujuan, betul? Ya, yang mungkin miss nanti bisa mendengarkan kembali kalau sudah ada di YouTube ya. Nah, bicara tentang tujuan, perhatikan tujuan itu selalu mendahului penyediaan. Sebagai contoh gini, kalau kalian kerja terus kalian dikirim sama company kalian pergi ke Jakarta atau training di Singapura. Aku mau tanya nih, kira-kira hotelnya bayar sendiri atau dibayarin? Dibayarin, oke? Ya, terus dikasih allowance gak? Dikasih allowance, uang saku, tiket pun dibayarin. Kenapa? Karena kamu pergi untuk tujuan kantor, bukan tujuan pribadi. Kalau tujuan pribadi, apa yang terjadi? Bayar sendiri, ya kan? Bayar sendiri. Tapi kalau tujuan-tujuan kantor, maka penyediaannya dari kantor. Nah, kenapa aku taruh gambar gereja kita di sini? Ya, gereja kita, kalau teman-teman pernah dengar, yang kedua pengerja tahu ya, bermula dari di DC Mall, tapi sebelumnya malah di Jodoh, di Ruko, yang banyak tikusnya.
dan susah parkirnya. Ya, kita beribadah dulu tuh di situ. Koko juga belum ada sih pas di situ ya. Karena Koko datang tuh 2011, sudah di DC Mall. Nah, dari gereja yang seperti itu, apa yang terjadi? Akhirnya Pak Erwin cerita kalau dia itu satu kali kan keliling-keliling ya. Gak seperti sekarang tentunya Batam. Terus dia melihat nih ada rumah ibadat agama lain yang besar-besar. Ya, terus di situ ada kegelisahan di hatinya dan dia bilang begini, Tuhan, beri aku kemampuan untuk membangun rumah yang menyatakan kemuliaan-Mu. Makanya nama gereja kita apa? House of Glory, rumah kemuliaan, bukan kemuliaan pribadi Pak Erwin ya, tapi kemuliaannya Tuhan. Nah, pada saat itu uangnya belum ada, tanahnya belum beli, bangunan ini belum berdiri, tapi udah ada tujuan. Amin. Udah ada tujuan. Purpose precedes provision. Nah, pada saat tujuannya sudah ada, langkah demi langkah Tuhan tunjukkan sampai akhirnya bisa beli tanah. Tanahnya pun awalnya ini sertifikatnya terbagi-bagi, gak jadi satu begini, satu wilayah. Tapi akhirnya bisa diurus dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa bangun. Bangunnya pun gak cepet, ya perlu proses yang lama. Plus kena COVID lagi. Jadi ada banyak perjalanan yang sampai kadang-kadang tuh orang juga kalau ditanya nih, dulu Pak Erwin kalau ditanya, Pak gereja kapan selesai? Gak tahu gitu ya. Jawabannya nggak tahu, kalau ada duitnya cepet. Kalau nggak ada ya belum tahu, nggak bisa dikasih kepastian. Tapi teman-teman bisa lihat sekarang sudah selesai, amin. Sudah selesai. Jadi, tapi dimulai dari mana? Purpose. Nah banyak anak-anak muda nih, bahkan orang dewasa juga sama. Kita tuh fokus carinya apa? Bukan purpose-nya, provision-nya. Gue pengen lebih kaya, gue pengen nambahin nih, hustle dan lain sebagainya. Purpose-nya apa? Ya biar asik aja gitu. Kita nggak punya purpose, bener gak sih? Kadang-kadang kita cuma mau impress orang atau merasa aman, padahal kekayaan itu disebut tipu daya. Maksudnya apa? Disebut tipu daya karena kamu pikir setelah kamu memperolehnya, kamu akan merasa puas. Ternyata setelah kamu sampai, kamu merasa kosong. Ya, seorang pelawak namanya Jim Carrey, pelawak dari luar ya, bukan komika Indonesia. Pelawak dari luar ini, Jim Carrey, dia juga artis, dia tuh pernah buat satu quotes, dia bilang, saya berharap, ini bahasa Indonesianya, semua orang tuh mencapai apa yang mereka inginkan, supaya mereka tahu bukan itu yang mereka butuhkan, bukan itu jawabannya. Karena dia sendiri, dia famous, dia bisa traveling kemana aja, dia punya kekayaan. Tapi dia tetap merasa kosong. Sampai tahu nggak, di cerita hidupnya ya, kalau kalian baca nanti di Google, dia itu harus minum obat, ya, untuk membuat dirinya lebih tenang. Padahal dia punya segalanya. Makanya dia bilang, saya berharap kalian sampai di situ, karena setelah kalian sampai di situ, di penyediaan yang kalian inginkan, kalian tahu ternyata bukan ini jawabannya. Bukan ini yang menjadi kepuasan dalam hidup kalian. So again, jangan mau ditwist sama dunia ini. Amin? Jangan mau ditwist sama dunia ini. Mendingan kamu spend waktu, fokus on seeking purpose, rather than provision. Kalau kamu ngejar provision, kamu tuh ada di Laut Merah. Kalian tahu Red Sea and Blue Sea? Pertempuran di Laut Merah tuh maksudnya gini, semua orang tuh ada di situ. Ya, semua orang tuh berkompetisi mencari penyediaan, benar ya? Kita fight, semua orang cari. Tapi nggak banyak orang yang mencari tujuan. Nah, waktu kamu mencari tujuan, kamu tuh nggak lagi ada di keramaian orang-orang yang sedang sibuk berhasil ria. Kamu mencari dulu, Tuhan apa yang kau mau? Jangan salah ya, bukan berarti Tuhan tuh nggak pengen kita kaya. Kalian lihat aja cerita di Alkitab. Orang-orang kaya semua itu. Abraham, ya kan? Ayub, Salomo, Daud. Itu orang-orang kaya. Tapi kalian lihat, apakah itu yang mereka jadikan tujuan? Enggak. Kalian baca deh, bukan itu tujuannya. Daud nggak mulai dari dirinya orang kaya. Dia gembala kambing domba 2-3 ekor. Ya. Salomo pun dressing dari bapaknya. Jadi mereka nggak mengawali dengan menjadikan kaya sebagai tujuan, tapi menjadikan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, itu sebagai tujuan. Makanya Daud dicatat nih, orang yang berkenan di hati Tuhan, kenapa? Melakukan kehendak Allah pada zamannya. Blessing-nya mengikuti, kebajikan, kemurahan mengikuti. Yang mau katakan amin? Kalau kata Pastor Jeffrey Rahmat, jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Nah, kalau kamu kejar tujuan, penyediaan ngejar kamu. Kalau kamu ngejar penyediaan, dapat pun kamu nggak tahu ini tujuannya buat apa. So focus on seeking and doing God's purpose. Oke? Bahkan Yesus sendiri bilang, seek the kingdom of God above all else. Cari dulu nih kehendak Tuhan.
kerajaannya. Dan hiduplah dengan benar and live righteously. And He will give you everything you need. Bukan you want, ya. Bukan apapun yang kamu inginkan, tapi apapun yang kamu butuhkan. Untuk apa? Untuk melakukan purpose itu tadi. Tuhan akan kasih, dan kasih supaya kamu bisa doing that purpose excellently. Nah, yang berikutnya, yang kedua, itu prinsip yang pertama, oke? Purpose, precedes, provision. Yang kedua, di Lukas 16, Yesus tuh juga mengajarkan tentang perumpamaan seorang bendahara yang tidak jujur. Tapi di bahasa Inggrisnya disebutnya, Jesus told this story to his disciple. There was a certain rich man, jadi ada orang kaya punya usaha, dan dia punya manager. Katakan manager. Manager ini artinya orang yang mengatur atau orang yang mengelola. Dia bukan yang punya, dia hanya manajer atau pengelola. Nah, Yesus tuh kasih perumpamaan tentang itu. Yang sebenarnya dia address untuk menyadarkan kita bahwa we are not the owner, we are only the manager. Oke? Dan kalau manajer ini kedapatan nih faithful in little things, setia dalam perkara kecil, dia akan dipercayakan hal yang lebih besar. But if you are dishonest in little things, you won't be honest with greater responsibilities. Oke? Koko pernah sampaikan perumpamannya kayak kalian lihat franchise. Ya, ada franchise yang orang beli nih. Terus kemudian dia buka. Kalian tahu kalau franchise dia beli license dan dia harus ikutin semua SOP yang ada dari pusatnya, ya. Misalkan contoh aja deh. Franchise yang lagi rame apa ya? Apa? Missway. Ya, tapi udah mulai ini. Tapi ya udah, Missway aja, ya kan? Oh, ini deh. Michi. Kembab apa? Nyom-nyom. Udah, lupakan. Ya udah, yang gampang aja. Ya, Missway aja deh, kembali lagi ke Missway. Nah, misalkan ya, Koko franchise Missway nih. Koko kan beli bukan cuma brandnya loh. Terus ya begitu Koko pasang gitu Missway. Terus es krim racikan sendiri. Kagak boleh, bro. Ya nggak bisa tuh kayak gitu. Kamu beli sekaligus dengan semua SOP-nya. Mesinnya, bahan baku es krimnya apa, dan juga apalagi seragamnya, semua harus disamain. Harganya boleh nggak kita ganti-ganti? Kagak boleh. Kalau kita franchise, kita harus ngikutin semua ketentuan yang dibuat sama si pembuat franchise-nya. Si company yang pertamanya. Nah, nanti orang-orang yang akan mengerjakan, mereka lah yang harus memastikan kalau SOP-nya semua sesuai dengan yang pusat, betul? Nah, waktu mereka didapati nggak setia nih dalam SOP-nya, license franchise itu bisa dicabut, ngerti ya? Tapi kalau mereka didapati setia, terus malah makin berkembang, mereka akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Mungkin disuntik modal tambahan lebih lagi untuk buka dengan kapasitas yang lebih besar. Ngerti ya? Itu orang dunia juga ngerti gitu. Dan harusnya kita juga belajar, oh Tuhan juga mau kita menjadi seorang manajer yang baik. Percayalah, nggak ada satupun yang kita punya sekarang, beneran punya kita. Kita hanya dipercaya untuk mengelola. Talenta dari Tuhan. Nafas hidup dari Tuhan. Kesempatan dari Tuhan juga. Jadi setiap kali kita diberikan resource sama Tuhan, bahkan gini ya, posisi di mana kamu kerja sekarang, kuliah di mana kamu ngampus sekarang, sekolah di mana kamu ada, itu semua tuh blessing dari Tuhan, dan kamu harus manage semua resources itu dengan baik. Kalau kamu nggak bisa dipercaya dalam hal kecil, kamu nggak bisa ditambahin kepercayaan untuk hal yang lebih besar. Ya, mengerti, katakan amin. Dan dalam hal ini, ada indikasi bahwa Tuhan itu melihat keuangan itu sebenarnya hal yang kecil. Aku ulang ya, dalam hal ini sebenarnya ada indikasi karena di Lukas 16 itu bicara tentang keuangan. Ya, semua bicara tentang keuangan. Makanya di situ dikatakan, if you are faithful in little things dalam hal ini, itu sebenarnya bicara soal uang. Hal kecil yang dibicarakan oleh Yesus adalah hal uang. Jadi di mata Yesus nih, sebenarnya uang ini adalah hal yang kecil. Ya. Nah, kalau kamu bisa mengelola ini dengan baik seperti yang aku mau, bukan cuma uang yang akan ditambahkan. Ada banyak lagi yang akan Tuhan berikan. Amin.
Tapi kalau yang ini kamu nggak bisa kelola seperti yang ownernya mau, kamu nggak bisa ditambahin kepercayaan yang lebih banyak lagi. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Lihat ya, uang itu kan worldly wealth. Dan itu dianggap sebuah little things atau perkara yang kecil. Nah, ada hal-hal yang lebih besar dari uang. Tapi ujiannya ada di mana? Uang. Kalau kamu bisa mengelola keuanganmu seperti yang ownernya mau, kamu akan diberikan kepercayaan with the true riches of heaven. Amin. Yang mau boleh katakan amin? So yang berikutnya nih, perhatikan, it is an issue of how they manage the resources God has given to us, not how great our resources are. Jadi poinnya di sini bukan soal seberapa banyak uang yang kamu punya, tapi bagaimana kamu mengelola uang yang ada padamu sekarang. Jadi nggak apa-apa kalau gaji kita ini beda-beda. Income kita beda-beda. Ya, ini bukan soal yang lebih besar berarti diberkati Tuhan. Yang lebih kecil kurang diberkati Tuhan. Poinnya bukan itu. Poinnya adalah gimana kamu mengelola berkat yang Tuhan percayakan saat ini. Amin. Ada orang yang gajinya kecil tapi mengelolanya pintar banget. Dan akhirnya itu membuat dia cukup. Ada orang yang gajinya banyak nih, tapi kurang terus. Dia pindah kerja, dapat gaji lebih besar, dan dia tetap bilang kurang. Nah, bukan soal nominalnya ternyata yang utama, tapi bagaimana mengelolanya. Oke, nah kita akan lihat. Jadi yang kedua prinsipnya adalah we are the manager, not the owner. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, manager, not owner. Ingat, kalau kita manager, kita harus mengelola seperti yang pemiliknya inginkan. Siapa pemilik segalanya? Tuhan. Sekarang apa yang Tuhan mau? Bagaimana pengelolaan yang Tuhan inginkan? Oke, ini 2 prinsip yang pertama. Ingat ya, sekali lagi, fokus on purpose. Waktu kamu ketemu purpose, kamu akan melihat provision yang mengejar kamu, mengikuti kamu. Yang kedua, kamu adalah seorang pengelola. Jadi kamu harus bertanya kepada yang punya, mau dikelolanya seperti apa. Nah, jawabannya akan di-share juga hari ini. Kita harus kelola seperti apa? Kita lihat 2 hal praktis yang kita akan lakukan. How to manage according God's will. How to become godly manager ya of God's finances. Nah, yang pertama, sama-sama katakan perpuluhan. Oke, perpuluhan, tithe. Tithe itu bahasa Inggris dari perpuluhan. Perpuluhan adalah, ini buat yang belum kerja ya, biar kamu juga tahu. Yang sudah kerja juga biar pemahaman dia diselaraskan. Perpuluhan adalah 10% dari income yang kita terima. 10% dari income. Jadi misalkan contoh income-nya itu ada, biar gampang ya, 5 juta, 10%-nya berapa? 500.000. Berarti 10% itu kita anggap perpuluhan yang kita berikan setiap bulan kepada gereja lokal tempat kita bertumbuh. Itu namanya perpuluhan. Oke? Dan ada banyak perdebatan tentang perpuluhan ini. Sampai kadang-kadang pendeta tuh nggak mau ngomongin ini. Karena sekali dia ngomong, itu langsung jadi bahan untuk diserang terus. Wah, gereja ini terus minta duit nih, gereja ini terus minta duit nih, gereja ini mata duitan, dan lain sebagainya. Kenapa sih banyak orang kayak gitu? Karena memang banyak hamba Tuhan yang menyalahgunakan perpuluhan ini untuk kepentingan pribadi. Ya, ada Koko pernah dengar nih, ini kisah nyata. Dia jual rumahnya, jual tanah gitu ya, supaya bisa bantu bangun gereja. Setelah dia berhasil, ini pendetanya ya, kayaknya sacrificial banget kan ya. Tapi setelah akhirnya gerejanya jadi, dia bilang gini sama penatua-penatua, saya kan udah korbanin banyak nih, rumah, ya kan, kendaraan saya, tanah. Sekarang saya minta nih, pokoknya dari persembahan yang ada, saya minta 50% itu buat saya. Jadi kelihatannya di awal sacrificial banget nih si pendeta ya, ternyata dia mau cari cuan, ya kan. Dan dia bilang gitu sama penatua gerejanya. Terus ada lagi gereja yang jemaatnya diteleponin kalau belum kembalikan perpuluhan. Jadi dia punya listnya nih, ya si B, si C, si D. Nah, bulan lalu kasih, bulan kemarinnya lagi kasih, oh bulan ini belum nih. Ayo kita tanya, Pak belum kirim ya Pak? Ngerti ya? Jadinya orang tuh merasa, aduh kok jadi kayak gini ya, kayak ditagih sama debt collector gitu untuk bayar perpuluhan. Nah akhirnya karena banyak nih hal-hal semacam ini terjadi, membuat orang tuh stereotipnya jelek tentang perpuluhan. Nah kita lihat sama-sama, apakah perpuluhan seperti itu?
Bagaimana harusnya kita melakukannya? Ada juga yang bilang gini nih, kok pernah ingat ya viral waktu itu di sosial media. Ada seorang yang lagi mewawancara orang Yahudi lagi di Israel, belakangnya itu tembok ratapan gitu ya di Yerusalem. Ditanya, apakah masih melakukan perpuluhan? Enggak. Wah, dengar ya Bapak Ibu ya, mereka ini orang Yahudi, mereka saja sudah tidak melakukan perpuluhan. Berarti gereja-gereja di Indonesia ini sesat ini, gitu. Dia bilang kayak gitu. Karena Yesus telah datang dan telah menggenapi hukum Taurat. Tapi kenapa gereja malah suruh kita perpuluhan? Seakan-akan kita masih hidup di bawah hukum Taurat. Oke, jadi itu terjadi. Nah, yuk kita lihat jawabannya. Perpuluhan itu ternyata terjadinya atau dimulainya itu sebelum hukum Taurat ada. Ratusan tahun sebelum hukum Taurat, ratusan tahun sebelum Musa, itu ada Abraham. Perpuluhan pertama kali dilakukan bukan karena hukum Taurat, tapi karena kesadaran. Yuk kita lihat ayatnya. Jadi ceritanya pada saat itu, Abraham punya keponakan ya, namanya Lot ya. Lot ini tinggal di mana? Sodom dan Gomora. Pernah ingat ya, Sodom dan Gomora. Nah, apa yang terjadi? Sodom dan Gomora dan raja-raja di sekelilingnya ini bertempur sama raja-raja lain. Ada Raja Sodom, Raja Gomora, Raja Negeri Atma, Raja Zeboim, Raja Negeri Bela. Dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim. Lawannya siapa? Raja Elam, Raja Goyim, Raja Sinear, Raja Elazar. Berapa lawan berapa? 4 raja lawan 5. Jadi Sodom, Gomora dan yang lain-lain ini tempat si Lot tinggal, kurang lebih ada 5 kerajaan jadi satu sekutu lawan 4. Nah, yang menang adalah Kedorlaomer dan teman-temannya. Berarti si 4 raja ini berhasil mengalahkan 5. Karena Lot ada di Sodom dan Gomora, Lot ikut tertawan. Ayatnya bilang begini, segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga siapa? Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Jadi mereka jadi kaptif, ya, jadi tawanan. Lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Karena dia ada di situ, dia ikut tertawan. Nah, akhirnya ada orang yang menyampaikan kepada Abram, Abram, itu Lot ditangkap, ya. Dan akhirnya pada saat Abram dengar berita itu, Abram langsung mengumpulkan 318 orang yang ada di rumahnya. Ini bukan tentara ya guys, ini orang kerja, karyawan-karyawannya. Dikumpulin, ayo kita kejar. Ini cari mati sebenarnya. Kenapa? Karena 4 raja tadi berhasil mengalahkan berapa? 5. Jadi ini 4 raja. Terus ini satu orang dengan membawa berapa? 318 orang. Kan cari mati. Ya kan? Tapi mereka mengejar dan akhirnya berhasil mengalahkan 4 raja tadi dan pasukan-pasukannya. Ini sesuatu yang mustahil, tapi terjadi karena Tuhan ada di pihak Abraham. Mengerti, katakan amin? Nah, disinilah perpuluhan terjadi. Saat Abraham menang, dia membawa pulang Lot. Nah, yang nyorakin Abraham itu bukan cuma Lot tentunya, tapi raja-raja yang sudah dikalahin. Ngerti ya? Wih, Abraham ini jadi hero nih, jadi pahlawan nih. Kita kalah sama Kedorlaomer dan kawan-kawan. Abram ngalahin Kedorlaomer. Jadi buat orang-orang Sodom, Gomora, ini pahlawan nih Abraham. Disambutlah. Nah, pada saat Abraham pulang, ada satu raja yang bukan dari 5 kerajaan yang tadi yang sudah dikalahkan, namanya Raja Salem dan nama orangnya adalah Melkisedek. Perhatikan ya, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dengan dia. Nah ini, yang nyambut siapa kan? Raja Sodom, ya kan? Menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Tapi di situ ada seorang raja yang namanya Melkisedek dan disebut Raja Salem. Raja Salem artinya Raja Shalom. Raja Shalom artinya Raja Damai. Jadi diyakini Raja Salem ini adalah raja dari kota Yerusalem. Dia ngapain? Dia bawa roti dan anggur. Bread and wine, oke? Dan ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ingat ya, ini zaman Abraham, bukan zaman Musa. Belum ada orang yang ditunjuk jadi imam. Tapi dia sudah punya gelar imam Allah yang maha tinggi. Nah, apa yang dilakukan? Melkisedek ini memberkati Abraham. Katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi. Perhatikan kalimatnya. Yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Melkisedek ini tahu 318 orang mengalahkan 4 kerajaan. Pasti karena Allah yang menyertai kamu.
Yang mengerti katakan amin. Setelah itu lihat responnya Abraham. Perhatikan. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Pada saat itu nggak ada aturan sama sekali tentang perpuluhan. Tapi Abraham melakukannya bukan karena aturan, dengar, karena kesadaran. Ya, Melkisedek kasih roti dan anggur, refreshment setelah dia pulang dari perang, oke? Memberkati Abraham dan bilang, Allah yang membuat kamu menang. Karena dia sudah terima roti, dia terima anggur, dia terima berkat, kemenangan yang mustahil, dia bilang gini, aku bawa 1/10, aku persembahkan kepada Melkisedek. Oke? Nah, apa hubungannya dengan kita sekarang? Melkisedek, kalau dilihat di kitab Ibrani, ditulisnya begini, ia tidak berbapak, tidak beribu. Jadi silsilahnya tidak ada. Siapakah Melkisedek ini? Para scholar dan teolog meyakini Melkisedek ini adalah representatif dari Kristus yang muncul di perjanjian lama. Yesus yang muncul di perjanjian lama. Gak heran dia bawa apa? Roti dan anggur. Oke? Waktu Yesus ada di perjanjian baru, dia juga di perjamuan terakhir memberikan apa? Roti dan anggur. Roti lambang dari tubuh. Anggur lambang dari darah. Melkisedek yakin Abraham menang karena Tuhan menyertainya. Amin. Padahal itu sebuah peperangan yang mustahil, ya. Dan sama halnya kita hari ini ada dalam peperangan yang mustahil, yaitu peperangan melawan dosa. Kita tuh nggak mungkin menang lawan dosa. Tapi karena Yesus mati buat dosa kita, kita jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Nah, buat Abraham, waktu dia udah terima kemenangan dari sesuatu yang mustahil, dan dia terima roti dan anggur, respon yang paling jujur dan tulus dari hatinya adalah apa? Memberikan 1/10 dari apa yang dia miliki. Nah, paralelnya hari ini, kalau kita semua telah menerima tubuh dan darah Yesus, pengorbanannya, dan kemenangan atas dosa, respon yang paling natural, bukan karena aturan, tapi karena kesadaran adalah aku bersyukur untuk itu aku membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Nah, itu loh esensinya, bukan aturannya. Sebelum aturannya ada, Abraham sudah melakukan dengan mengerti esensinya. Makanya hari ini, kalau kita perpuluhan, kita harus ngerti, ini tuh sebenarnya ekspresi ucapan syukur karena tubuh dan darah Kristus. Karena kemenangan atas dosa yang aku gak mungkin menang. Aku berikan ini kepada dia yang memberi kemenangan bagiku. Perhatikan, tithe is an expression of gratitude for the sacrifice of the Lord Jesus. Jadi sebenarnya perpuluhan itu ekspresi ucapan syukur ya dari pengorbanan Yesus dan juga sebuah bentuk penghormatan kepada dia yang adalah sumber berkat dalam hidup kita. Nah, coba perhatikan, ini paralelnya. Melkisedek, Raja Salem, Raja Damai. Yesus juga disebut Raja Damai. Melkisedek disebut apa? Imam Allah yang Maha Tinggi. Kalian bisa baca kitab Ibrani, Yesus itu disebut Imam Besar selamanya. Ya, Melkisedek berikan roti dan anggur. Yesus memberikan tubuh dan darah. Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham. Nah, percayalah kalau Tuhan hari ini pun menerima persepuluhan dari setiap kita, dari umat. Melkisedek memberkati dengan kemenangan atas musuh. Yesus memberkati dengan kemenangan atas dosa. Nah, atas dasar itu kita memberikan perpuluhan. Selain soal tubuh dan darah Kristus yang telah tercurah, untuk itu kita ucap terima kasih dengan memberikan perpuluhan. Hal yang lain adalah perpuluhan juga bentuk recognition. Katakan recognition, bahasa Indonesia itu penghormatan. Nah, kita lihat ayatnya di, oke, ini kayaknya ada yang Oke, kita buka aja ayatnya di Ibrani 7. Ayat yang keempat. Ya, teman-teman boleh buka. Ibrani 7, ayat yang keempat. Koko akan bacain bahasa Inggris, New Living Translation. Kalian boleh lihatnya di Indonesianya, nggak apa-apa. Koko akan bacain Ibrani 7, ayat yang keempat. Consider then how great this Melchizedek was. Dia bilang begini. Bayangkan betapa besarnya orang ini, si Melkisedek ini.
Even Abraham, the great patriarch of Israel, recognized this by giving him a tenth of what he had taken in the battle. Jadi di bahasa Indonesianya kalau diartikan dari NLT ya, artinya gini. Coba kamu pikir deh, siapa sih Melkisedek ini? Kok dia hebat banget? Kok bapak leluhur kita, Abraham itu dianggap great patriarch atau bapak leluhur yang paling dihormati di orang Israel? Orang yang nomor satu di negara kita menghormati Melkisedek ini. Tahu dari mana Abraham menghormati Melkisedek? Tahu dari mana? Di sini ditulis. Recognize this by giving him a tenth of what he had taken in battle. Jadi ternyata culture di zaman itu, kalau kamu mau menghormati seseorang, yang kamu lakukan adalah membawa persembahan kepada orang itu. Sekali lagi ya, culture zaman itu, kalau kamu mau menghormati seseorang, kamu bawa offering sama orang itu. Nah, Abraham membawa persembahan persepuluhan kepada Melkisedek. Berarti Abraham menghormati Melkisedek. Sekali lagi, kalau kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan, berarti kita menghormati Tuhan sebagai pemberi berkat atau sebagai source of blessing. Jadi kalau kita sadar nih, berkat kita datangnya dari Tuhan, yang kita hormati adalah pribadi yang kepadanya kita berikan persepuluhan itu. Amin. Dan ini yang dilakukan oleh Abraham. Perhatikan ayat yang ke-7. Bahasa Inggrisnya bilang, and without questions, the person who has the power to give a blessing is greater than the one who is blessed. Perhatikan ya, and without question, the person who has the power to give blessing. Orang yang mempunyai kuasa untuk memberkati pasti lebih besar daripada orang yang diberkati. Dalam cerita Abraham dan Melkisedek, siapa yang diberkati? Abraham atau Melkisedek? Abraham. Berarti yang lebih besar siapa? Melkisedek. Nah, karena yang lebih besar Melkisedek, yang bawa perpuluhan adalah Abraham. Jadi yang lebih kecil membawa persepuluhan sama yang lebih besar. Kalau kamu bilang Tuhan itu Allah dalam hidupku, Dia yang terbesar, you will not questioning about tithe. Kamu gak akan mempertanyakan soal perpuluhan. Kamu akan memiliki kesadaran dalam hidupku yang besar itu Tuhan. Yang lebih kecil, yang diberkati, membawa persepuluhan kepada si pemberi berkat. That's what we do. Itu yang kita lakukan. Kita bawa perpuluhan kepada pemberi berkat. Jadi setiap kali kamu perpuluhan, ingat di pikiranmu, Tuhan, aku bawa sebagai bentuk penghormatan. Karena semua yang aku punya, itu dari Engkau. Amin. Dan karena tubuh dan darahmu yang sudah tercurah bagi hidupku. Dengan alasan itulah kita memberikan persepuluhan. And that's the essence of tithing. Jadi bukan supaya apa? Bukan supaya kita diberkati balik, ya bukan supaya usaha kita lancar. Kalau kita memperlakukan Tuhan seperti itu, kita tuh kayak nyogok Tuhan. Ya, Tuhan aku perpuluhan ya, tapi tolonglah Tuhan jawab doaku A, B, C, D. Tuhan tolonglah biar bisnisku lancar, ya kan, biar quotationku nih diterima, gitu ya. Itu berarti kita tuh kayak ya nyogok Tuhan dan nanti Tuhan bantuin. Kita memperlakukan Tuhan jadi kayak hamba, tau gak? Makanya siapa tuannya? Kalau tuannya itu uang, kamu jadi memperlakukan Tuhan kayak hamba. Tapi kalau Tuhan jadi tuan, kamu berikan perpuluhan kepada siapa yang kamu anggap tuan, maka uang itu yang jadi hamba. Kamu gak akan mencintai dia. Oke? So, perhatikan. Itu esensinya, bukan untuk diberkati. Nah, meskipun demikian, kerennya tetap ada berkat di balik perpuluhan itu sendiri. Maleakhi 3:8-12 bilang begini. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Nah, perhatikan ya, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi di situ dijawab oleh Maleakhi nih, kepada umat Israel, dia dapat pesan dari Tuhan dan dibilang, kamu tuh nipu Tuhan. Dengan cara apa? Mengenai persembahan persepuluhan. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita baca sama-sama. Saya minta pemusik, boleh Daniel aja iringin. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Supaya ada persediaan makanan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan? Katakan amin. Oke, lihat ya. Jadi apa yang dilakukan? Bawalah persembahan
persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Oke, rumah perbendaharaan berarti pada saat itu adalah bait sucinya Tuhan, ya, di mana di situ itu ada treasury, tempat ngumpulin semua persepuluhan dan persembahan, untuk akhirnya membiayai orang Lewi yang bekerja di situ, karena mereka harus mengurusi rumah Tuhan. Nah, pada zaman itu apa yang terjadi? Orang-orang Lewi ini nggak ada yang mau kerja di rumah Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israelnya tidak memberikan persepuluhan. Akhirnya mereka, orang Lewinya, pergi ke ladang untuk kerja. Kalau nggak mereka mati. Nah, dari 12 suku Israel, Lewi ini nggak pernah dapat tanah warisan. Waktu pembagian tanah, 11 suku lain dapat, yang satu ini enggak. Warisannya adalah rumah Tuhan. Jadi dia nggak boleh kerja, menguasakan tanah. Dia harus tinggal untuk rumah Tuhan dan membuat semua ibadah dan peraturan itu berjalan. Jadi bayangin pada saat itu mereka semua pergi. Akhirnya rumah Tuhan gak ada yang ngurus. Disitulah firman Tuhan datang dan Maleaki tegur. Bukan cuma Maleaki, kalau kalian baca Hagai juga tegur. Ya, jadi ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk tegur. Guys, where are you? Kamu semua cuma ngelakuin urusanmu dan kamu neglect rumah Tuhan. Nah, for your information, pada saat itu bangsa Israel tuh lagi susah-susahnya. Mereka tuh baru kembali dari exile atau pembuangan. Makanya pokok kan ngomong apa adanya. Ada orang kadang suka bilang begini, kalau lagi susah nggak usah lah perpuluhan. Kalau lagi susah nggak usah perpuluhan lah kok. Waktu zaman COVID ya. Pokok dengar kayak gitu. Tapi apakah kita tetap perpuluhan? Kita tetap perpuluhan. Karena pada saat itu juga bangsa Israel lagi susah. Tapi Tuhan datang dengan firman ini. Dan dia bilang gini, dalam kondisi lagi susah, dia tetap bilang gini, bawa persembahan persepuluhan. Supaya ada persediaan makanan di rumah. Sama-sama baca kata yang digaris bawah 1, 2, 3. Dan ujilah aku. Ujilah aku tuh kayak seakan-akan dia memberikan izin untuk kamu mencobai Tuhan. Ingat ya, firman Tuhan tuh ngajarin kita, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Tapi dalam hal keuangan ini, kamu boleh uji Tuhan. Ada sense kalau kamu gak percaya, just try. Coba lakuin, ujilah. Apakah aku akan membiarkan kamu? Kitab Ibrani bilang gini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Kalau kamu baca ayat itu, kamu lihat deh atasnya apa. Jangan kamu menjadi hamba uang. Jadi itu bicara soal apa? Uang. Seakan-akan tuh waktu itu Tuhan tuh lagi ngomong, kalau kamu jadi hambaku, ya, kamu memberikan persepuluhan sebagai tanda kamu menghormati aku, ujilah aku. Apakah aku gak pelihara hidupmu? Bukankah aku akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat ini disampaikan di saat bangsa Israel dalam kondisi sulit. Justru jangan-jangan perpuluhan itu kunci diberkati dalam masa sulit. Kalau mereka berusaha nih, enggak, 100% gua kelola sendiri. Kurang, tetap kurang walaupun udah 100% mereka handle sendiri. Tapi karena Tuhan gak mau mereka seperti itu, Tuhan bilang gini, percayakan 10 itu sama aku, kelola yang 90. Anehnya dengan kondisi kamu cuma pegang 90, kamu cukup. Bahkan berlimpah. Amin. Aku akan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. This is the first blessing. Yang berikutnya blessingnya adalah aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Jadi zaman itu kalau ada ladang, kalau hama datang pada saat mau penuaian ya, harvest time, maka mereka bisa rugi besar. Nah, Tuhan tuh janji gini, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur tidak berbuah bagimu. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Bayangin ya, Tuhan tuh bilang gini, kamu percayakan 10%, nah biarlah aku akan menggunakan 10% ini ya, ini ilustrasi aja, untuk memagari yang 90% dari belalang pelahap. Nah, belalang pelahap itu bukan dari Tuhan. Dulu aku pernah ngobrol sama seseorang, dia tuh rajin perpuluhan, dia gak pernah questioning itu. Tapi satu ketika dia gak perpuluhan, terus dia bilang gini, tahu gak kok, waktu aku gak perpuluhan, aku tuh pengeluaranku banyak banget loh. Mobilku masuk bengkel, kuliah tiba-tiba harus bayar ini dan itu, keluargaku tiba-tiba harus ada biaya-biaya tak terduga yang keluar, ada yang sakit dan lain sebagainya. Terus kata-kata ini yang membuat Koko tuh gak enak gitu. Kata-katanya bilang gini, kok Tuhan perhitungan banget sih kok?
selama ini aku perpuluhan, sekali aku nggak perpuluhan, kok Tuhan langsung buat kayak gitu? Seakan-akan Tuhan tuh marah karena setoran nggak masuk, ngerti ya? Wih, setoran hari ini telat. Hancurin, malaikat-malaikat, buat mobilnya rusak. Nah, kok pas denger gitu ya, kok tuh bingung. Kok nyalahin Tuhan? Emang belalang pelahapnya dari Tuhan? Enggak, yang punya karakter mencuri, membunuh, membinasakan tuh iblis. Jadi tahu nggak sih, kalau iblis tuh selalu nungguin nih, apa yang bisa dicuri dari kita. Tapi kalian tahu apa yang memagarinya? Perpuluhan. Kalau kita coba jagain sendiri, kurang, dicuri lagi. When you believe, saya bilang ujilah aku. Justru 10 itu menjaga 90%. Protection dari Tuhan terjadi untuk yang 90. Koko tanya nih, kalau Koko punya ladang, terus Koko taruh seorang manajer untuk jaga ladang itu. Habis itu dia nggak kasih nih setoran. Masuk akal nggak kalau si owner ngirim orang untuk ngebakar ladang itu? Jadi Koko nih, owner, KC, manajer. Terus Koko bilang ini, KC tolong kelola ladang ini, setor 10% ke saya. Ya. Terus KC nggak setor 10%. Terus habis itu Koko bilang gini, pegawai-pegawai tolong bakar ladang itu. Koko mau tanya, itu ladang punya siapa? Masa gua nyuruh orang bakar ladang sendiri? Gak masuk akal. Ngerti gak cerita yang tadi? Orang ini bilang gini, oh kalau aku gak perpuluhan kok Tuhan perhitungan banget. Kenapa Tuhan buat kondisi kayak gini? Ada yang sakit lah di keluarga aku, mobilku rusak lah dan lain sebagainya. Seakan-akan Tuhan gitu kan, dia suruh malaikatnya hancurin tuh milik itu, anak itu. Padahal itu pun miliknya Tuhan. Dia kan cuma pengelola. Jadi dengar ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, Koko tahu lah, pasti kita ada kalanya rasa gak yakin, dan akhirnya kita tidak melakukannya. Dan waktu kamu gak melakukannya, terus ada something happen, jangan langsung lihat ke atas dan gile Tuhan, segitunya ya, segitunya Tuhan ya. Dengar ya, kalau Tuhan perhitungan, mati kita semua. Ya, Tuhan untuk dosa aja dia ampuni kita, dia bayar buat kita. Kita bisa bayar apa untuk malas kebaikannya? Jangan pernah bilang Tuhan gak adil, jangan pernah bilang Tuhan hitung-hitungan. Tuhan itu terlalu baik, tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan dosa kita. Banyak dari kita masih hidup dalam dosa. Sampai hari ini kamu tidak dipermalukan. Itu karena Tuhan baik. Coba zaman dulu, berdosa mati loh. Zaman perjanjian baru, lihat gak? Waktu zaman Roh Kudus, Pentakosta, Ananias, Safira, jual harta, gak disuruh jual padahal. Tapi dia ngelihat yang lain pada jual harta, terus kasih hartanya ke gereja. Dia ngelihat orang-orang itu tuh dipuji. Orang Ananias, Safira ini juga pengen, kita juga yuk. Jadi dia jual harta. Terus setengahnya dikip, setengahnya dibawa ke gereja. Nah, kesalahannya di sini dia bilang, ini seluruhnya. Supaya apa? Supaya dia bisa impress orang-orang lain seperti Barnabas. Barnabas tuh orang yang sebelumnya jual harta dan setor semuanya. Di momen itu mati mereka. Ananiasnya dulu, habis itu kemudian Safiranya mati. Lihat ya, sekarang ini zaman kasih karunia berlimpah, benar gak? Kita pelayanan aja kita jatuh dalam dosa terus, gak mati kan kita? Jadi jangan bilang Tuhan hitungan. Tuhan tuh gak hitungan. Tuhan tuh sayang banget, panjang, sabar, dan berlimpah kasih setianya. Amin. Jadi yuk berkaca dan ambil apa yang menjadi bagian kita. Hormati Tuhan dengan hartamu lewat perpuluhan. Ucaplah syukur. Apa sih yang kita bisa lakukan? Perpuluhan pun gak mungkin balas semua kebaikan Tuhan kan. So, matilah. Sekarang kok mau tanya, 90% dibanding 10%, mana yang perkara besar, mana yang perkara kecil? Gampang kan jawabnya? Setialah dalam perkara kecil. Berarti harus setia dalam yang perpuluhan tadi. Kalau kamu setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan perkara yang besar. Kalau Pak Erwin kemarin bilang, kalau yang 10% aja kamu kesulitan, gimana kamu mau memberi 100% buat Tuhan? Hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sedangkan hartamu, kamu tidak percaya Tuhan bisa kelola. Nah, ini yang akan terjadi. Blessing and tithe. Tithing is believe that God can do more with 90 than you can do with 100. Perhatikan ya. Perpuluhan itu percaya kalau Tuhan tuh bisa melakukan lebih, bahkan berlimpah dengan 90% yang ada di tangan.
dibandingkan aku mengelolanya sendiri 100%. Lebih baik aku kelola 90%. Aku percaya Tuhan akan membuat lebih dari cukup, walaupun hanya dengan 90%. Dibanding 100% aku keep semuanya dan mencoba mengelolanya sendiri. Yang mengerti boleh katakan amin? Nah, yang terakhir, praktikal yang kedua adalah seed and bread. Benih dan roti. Kalau kita punya gaji tadi 5 juta, 10% berarti 500 ribu. Ya kan? Berarti masih ada sisa 90%-nya berapa? 4 juta setengah, betul? Nah, dari 4 juta setengah ini, di dalamnya itu ada komponen roti dan benih. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Perhatikan ya, roti jangan ditabur, nyampah namanya, ya kan? Roti ditabur, nggak bisa jadi apa-apa. Benih jangan dimakan, sakit perut, ya kan? Biji dimakan, nggak ada gunanya. Jadi ada porsinya, bagian yang kamu nikmati, atau kamu bisa kelola. Nah, minggu depan Angel akan bahas soal itu. Tapi kok akan bahas tentang bagian benih yang harus ditabur. Nah, kalau benih ini beda dengan perpuluhan. Perpuluhan tuh kamu bisa lihat cerita Abraham tadi, ditentukan persentasenya. Kalau benih tidak ditentukan persentasenya. Jadi kamu boleh decide in your heart how much you will give, ya. Tanpa paksaan, seberapa kamu rela. Kalau kamu bilang gini, Tuhan, boleh nggak aku pakai 1% dari gajiku? 1% dari 5 juta berarti 50 ribu. 50 ribu ini untuk jadi benih. Benih ini berarti untuk apa? Untuk memberkati orang, untuk nolong orang, untuk bantu orang. 50 ribu tiap bulan, ini benihku Tuhan. Bulan ini siapa ya yang aku bantu ya? Bulan ini siapa yang aku berkati ya? 1%. Kalau kamu ngerasa terlalu besar, 0,5% pun nggak apa-apa. Berarti 25 ribu dari 5 juta ya, 0,25%. Nggak apa-apa, karena benih ini nggak pernah ditetapkan di Alkitab. Bahkan Paulus pernah bilang begini, di 2 Korintus 9 ayat 7-8. Waktu itu konteksnya adalah gini, jemaat di Yerusalem itu tuh lagi butuh bantuan finansial. Paulus lagi ada di kota Korintus dengan jemaat di Korintus. Terus dia ngumpulin, terus dia bilang gini, yuk kita memberi yuk buat saudara-saudara kita yang ada di Yerusalem. Kita kumpulin uang, nanti Paulus atau Timotius gitu ya, pokoknya timnya Paulus lah, akan bawa bantuan uang ini untuk memberkati jemaat Tuhan di Yerusalem. Paham ya? Ini bukan perpuluhan, ini ceritanya membantu orang lain. Ini benih. Nah, kalau ngomongin benih, perhatikan statementnya seperti ini. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih atau karena paksaan. You must each decide in your heart how much to give. 1%, 2%, 5%, 0,1%, terserah. Do not give reluctantly or in response to pressure. Juga jangan memberi untuk mengimpress orang lain. Amin. Supaya orang lain tahu, wih banyak ya lu kasih, gue juga bisa. Ya, jangan kayak gitu. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Nah, perhatikan, ayat ini sering dipakai untuk bahas soal perpuluhan. Kayak kemarin lah, contoh di pertemuan Yes Gathering, ada pertanyaan ini juga. Kok katanya kan kita harus membeli sesuai dengan kerelaan hati nih. Kalau aku kasih 10% tapi aku nggak rela misalkan, apakah itu salah? Nah, itu kebalik. Ayat ini bukan bicara soal perpuluhan. Ayat ini bicara soal benih. Oke? Kalau perpuluhan yang tadi tuh di Maleakhi 3 ayat 8. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Kondisi lagi apa? Susah. Ingat, Israel baru balik dari pembuangan di Babel. Balik-balik tuh bangsa Israel tuh kotanya masih reruntuhan. Bait sucinya dibangun lagi, orang-orang Lewi harus kerja. Jadi kondisi lagi susah. Gak ada tuh, berikanlah sesuai dengan kerelaan hati. Gak ada. Bawa seluruh persembahan persepuluhan, uji aku. Perpuluhan nuansanya kayak gitu. Tapi kalau benih nuansanya kayak gini. Kasih serela hati. Jangan paksaan atau dengan sedih hati. Amin. Nah, waktu kamu lakukan ini, apa yang terjadi? Ini kombinasi yang luar biasa. Waktu kamu perpuluhan, Allah membuka tingkap langit. Waktu tingkap langit terbuka, hujan dicurahkan. Tapi waktu hujan dicurahkan, kalau di tanah tidak ada benih yang pernah kamu tabur, maka tidak akan ada efek multiplikasi yang akan terjadi. Benar gak? Kan gak ada benih, hujan sih berkat, bener. Tapi gak ada multiplikasi, gak ada benih. Benih yang bertumbuh itu bisa menghasilkan buah yang dalamnya ada banyak benih.
buahnya kamu makan, benihnya tabur lagi, bener ya? Sebaliknya, ada orang yang bilang gini, kok boleh aku nggak usah perpuluhan. Aku bantu orang-orang susah aja, 10% jadi benih semuanya. Berarti kamu nabur. Tapi kamu bayangin, hujan nggak turun, benihnya mati atau hidup? Mati. Kamu tabur ke tanah, that's good ya. Tapi langit tidak terbuka. Karena langit tidak terbuka, hujan nggak turun. Akhirnya benih ini juga akhirnya tidak punya efek yang signifikan. Coba kamu lakukan dua-duanya. 10% dan benih sepersekian persen yang kita tetapkan di hati tanpa paksaan dan dengan rela hati. Untuk kamu lakukan dua hal ini, biblically, finansial kamu selaras dengan apa yang ownernya mau. Amin. Waktu itu terjadi dan kamu melakukan purpose-nya Tuhan, wow, keren banget nih. Provision akan mengikuti kamu. Amin. Langit terbuka, benih ditabur, benih bertumbuh, hasilkan buah, buahnya juga kamu nikmati. Dan seiring kamu terus doing God's purpose, benihnya ada lagi, rotinya ada lagi, benihnya ada lagi, rotinya ada lagi, dan seterusnya. Dan kamu terus berkembang. Tapi kok percaya ya, orang yang melakukan prinsip ini, waktu tambahannya diberikan sama Tuhan, hatinya tidak akan terpaut kepada berkat. Karena dia sudah dilatih. Dilatih dengan cara apa? Perpuluhan. Kalau kamu perpuluhan, ingat, setiap kali kamu perpuluhan, kamu menyadari kan, siapa yang menjadi sumber berkat dalam hidup. Jadi kamu gak akan, hatimu tidak akan menyimpang. Gak heran Yesus pernah ngomong gini, di mana hartamu berada, situ hatimu berada. Kalau kamu bawa 10% hartamu ke Tuhan, di situ hatimu berada. Bukan di harta. Amin. Nah dengan cara itu, Tuhan tambahin pun Tuhan gak takut kamu pergi ya dari rencana Tuhan. Menyeleweng dari rencana Tuhan. Tuhan gak takut. Karena hati kamu terus berada di hatinya Tuhan. Karena di mana hartamu, di situ hatimu berada. Terus kamu doing God's purpose, benar kan? Kamu gak mungkin doing God's purpose tapi menyakiti hatinya. Kamu lihat ya, kombinasi ini menjaga hatimu dan memberkatimu secara finansial. Dan yang terakhir, soal benih, ada tambahan dari Yesus. Yesus juga ajarin di Lukas 16, dia bilang gini, satu ketika ada cerita tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur ya, yang tadi tuh, shrewd manager katanya, dishonest manager. Nah, jadi intinya Lukas 16 itu cerita, si bendahara ini tidak jujur dan akhirnya dia tuh sudah mau dipecat ya. Nah sebelum dia dipecat, aku bacain ya. This manager thought to himself, waduh gue mau nih. Ownernya bilang gini, get your report in order because you are going to be fired. Kamu akan segera dipecat nih ya, siapin berkas-berkasmu, kamu akan segera dipecat. Terus si manajer tuh bilang gini, now what, my boss has fired me. I don't have the strength to dig ditches and I'm too proud to beg. Aku tuh gak punya kemampuan untuk menggali, untuk berkebun gitu ya. Aku juga terlalu sombong untuk minta-minta. Aduh gimana nih abis ini nih, gue dipecat, kerja apa nih gue? Terus dia, I know, ayat 4. How to ensure that I will have plenty of friends who will give me a home when I am fired. Aku tahu caranya gimana supaya aku punya banyak teman dan punya rumah pada saat aku nanti dipecat. Apa yang dilakukan? Dia undang semua orang yang punya hutang sama bosnya. Dia kan manajer. Dia panggil ini, kurang lebih ada 3 orang. Terus orang yang pertama ditanya, kamu hutang berapa sama bosku? Dia bilang, I owe him 800 gallons of olive oil. Ya, 800 galon of olive oil. Terus dia bilang gini, kamu cukup bayar 400 saja. Aku ganti ya surat hutang kamu, 400, 800-nya dianggap lunas. Wah, thank you banget ya, santai bro, kita kan teman, bos, ya kan. Panggil orang kedua, kamu utang apa sama bosku? Wah, 1000 gandum ya, 1000 tong gandum gitu ya. Terus dia bilang gini, yaudah, sekarang aku ganti jadi 800. Oke, aku diskon ya, 800. Kamu jadi gak usah bayar 1000, bayar 800. Wah, thank you banget bro, ya sama-sama. Terus, begitu juga dengan orang yang lain. Jadi, sekarang dia dipecat. Kalian tahu apa yang dilakukan setelah dipecat? Dia cari 3 orang tadi yang sudah dia bantu dengan cara yang tidak jujur. Dan akhirnya si ownernya tahu. Nah waktu ownernya tahu, apa yang dikatakan?
The rich man had to admire the dishonest rascal of being so shrewd. Dipuji dia, bukan dipuji karena dia tukang bohong ya, tapi dipuji karena cerdas juga dia. Cerdas dalam hal apa? Dalam hal ini. Here is the lesson. Dia dipuji karena dia cerdas dalam hal use worldly resources to benefit others and make friends. Ya, jadi kalau kamu punya uang dan kamu menggunakannya sebagai benih untuk membangun hubungan, membantu orang, membuat pertemanan, itu bijaksana. Ya, itu hal yang baik. Di terjemahan The Passion Translation dikatakan gini, use the wealth of this world to demonstrate your friendship with God by winning friends and blessing others. Nah, perhatikan, then when it runs out, nanti kalau kamu gak punya uang lagi ya, your generosity will provide you with an eternal reward. Artinya gini, waktu kita di dunia, kita punya uang, pakailah untuk jadi benih buat orang. Amin. Tapi koko pesan, lakukanlah dengan tulus. Bukan dengan motif mau dibayarin balik. Misalkan, oh dia ulang tahun, dia kaya nih, gue kasih hadiah ah. Nanti pas gue ulang tahun, dia pasti kasih gue hadiah yang lebih mahal, karena kan dia lebih kaya. Nah itu udah salah. Ya, Tuhan melihat hati. Kamu akan kecewa waktu punya ekspektasi berlebihan. Siap-siap aja. Nah, apa yang kamu lakukan? Lakukan dengan tulus. Lihat orang yang membutuhkan. Bukan untuk memanipulasi orang, tapi cari orang yang membutuhkan. Dengan benih yang sudah kamu tentukan tadi, taburlah ke orang itu. Make friends with them. Bisa dengan bentuk gift, bisa dengan bentuk makan bareng. Ya, abis ini pulang makan bareng semua. Ya, bisa dengan bentuk memberkati. Random aja, gitu kita lihat, terus kita ngerasa, Tuhan aku mau dong berkatin dia. Dan waktu kamu lakukan itu, ingat ya, perbuatan kamu itu akan mendapat eternal reward. Ya, di mata Tuhan itu hal yang baik. Dan kamu akan bawa perbuatan baik itu sampai kekekalan. Bukan perbuatan baik yang menyelamatkan ya. Perbuatan Tuhan yang menyelamatkan. Tapi perbuatan baik kamu setelah kamu diselamatkan tetap dicatat dan diberikan reward dari Tuhan. Amin. Makanya dia bilang itu akan jadi sebuah eternal reward. Pinter banget nih manajer, katanya gitu ya. Bukan pinter bohong, tapi pinter menggunakan resources untuk bangun hubungan. Jadilah bendahara yang jujur. Amin. Ya, jadilah bendahara yang jujur, yang menggunakan uang untuk menjadi berkat bagi orang. Jumlahnya harus besar kok? Enggak. Tentukan masing-masing. Yang ditentuin adalah jumlah untuk perpuluhan. Tapi ingat, lakukan perpuluhan bukan dengan mentalitas investment. Amin. Lakukan perpuluhan dengan mentalitas ucapan syukur karena tubuh dan darah, dan bentuk penghormatan karena siapa yang menjadi sumber berkat dalam hidup. So, two principles. Yang pertama, purpose precedes provision. Sekarang fokus cari tujuan Tuhan. Penyediaan akan mengikuti seiring kamu mengerjakan tujuan Tuhan. Yang kedua, manager not owner. Ingat, jangan merasa memiliki. Orang yang kesulitan untuk memberikan perpuluhan, jangan-jangan merasa dirinya pemilik. Makanya dia nggak rela untuk memberikan 10%, iya kan? Tapi kalau dia sadar, kan aku cuma manajer. Kalau bosku minta, ya masa aku tahan, orang punya dia, ya kan? Ngerti ya? Mindset owner sama manajer akan berbeda waktu melihat tentang perpuluhan. Dan yang kedua, cara prakteknya gimana? Put it into practice katanya. Pertama, tithe. Perpuluhan, 10%, esensinya tadi sudah dibagikan. Dan yang kedua, dari 90% sisanya, decide berapa benih yang kamu mau tabur buat hidup orang lain di sekitarmu. Jadi berkat buat mereka. Nah, waktu kamu kombinasikan semua hal ini, kamu akan lihat keuanganmu selaras dengan firman Tuhan. Dan apa yang dijanjikan, tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita boleh siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Aku juga yakin dan percaya nggak kebetulan hari ini kita ada dalam perjamuan kudus dan di minggu yang pertama kita akan memberikan perpuluhan. Ingat, perjamuan kudus adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Melkisedek memberikan roti dan anggur kepada Abraham. Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita.
Melkisedek memberkati Abraham. Yesus memberkati kita. Respon kita setelah kita menerima tubuh dan darah ini dan berkat keselamatan, kita membawa persepuluhan. Persepuluhan itu tidak memperkaya Tuhan. Tuhan itu sudah kaya. Dan saya juga percaya perpuluhan itu juga bukan soal gereja. Tuhan berurusan lebih keras sama gerejanya dibanding sama orang di luar gereja. Kalian bisa lihat, Nadab dan Abihu mempermainkan api yang harusnya dipakai untuk membakar ukupan. Mereka mati. Jadi kalau ada hamba Tuhan, main-main dengan keuangan yang diberikan oleh jemaat, dengan pengorbanan hidup, dia tetap perpuluhan. Terus si hamba Tuhan yang main-main, mereka berurusan dengan Tuhan. Kalian jangan takut, Tuhan akan lebih galak lagi sama orang-orang yang terdekat. Dalam tanda kutip, bukan soal hubungan siapa yang lebih dekat, tapi kepada orang-orang yang dipercayakan dalam gereja. Amin. Tapi bagian kita adalah melakukan dengan esensi yang benar. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar banyak hal. Dan aku berdoa bukan hanya menambah pengertian, tapi mengubah kehidupan. Roh Kudus tolong kami tahu di dunia ini, supaya kami bisa jadi berkat, kami perlu diberkati. Kami perlu diberkati supaya hidup kami bisa jadi blessing, jadi jawaban, menolong orang lain. Tapi kami nggak bisa dipercayakan lebih kalau kami belum bisa dipercaya dalam hal yang kecil. Kami tahu Tuhan, perpuluhan adalah perkara kecil di mata Tuhan. 90% itu yang lebih besar. Tapi biarlah Kau dapati setiap anak-anak Shan di tempat ini Tuhan. Kami melakukannya bukan supaya diberkati sih Tuhan, tapi karena kami sudah diberkati. Tubuh dan darah ini lambang dari pengorbanan-Mu. Kami gak pernah bisa bayar hal ini. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan. Tuhan, terima kasih. Ini lambang darah-Mu Tuhan. Kau berikan supaya kami beroleh pengampunan dosa. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama